Saya bilang ya enggak menjaga anaknya gitu, saya mau pamit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi yang lagi ada kesusahan nih, semoga cepat mendapatkan solusinya. Dan yang masih jomblo, yuk nikah yuk ya. Ternyata masih hangat ya mengenai kasus Caruk yang di Madura. Jadi hari ini video ini akan menyajikan keterangan dari pihak Hasan ya, yang sangat menyesal atas kejadian ini ya. Ini adalah cerita eksklusif ya dari salah satu stasiun TV ya, tentang bagaimana kakak Hasan ini kaget mendengar adiknya sebagai tersangka dan sangat menyesali ya. Sangat menyesali ya atas apa yang terjadi ya di Madura ini. Tapi kita harapkan juga ya semoga Madura cepat membaik ya. Jadi bagaimana cerita eksklusif ya dari kakak Hasan ini, yuk kita saksikan yuk. Ini dia videonya ya. Ini sudah berada bersama dengan Pak Abdurrahman. Kak Abdurrahman namanya ya. Kakak dari Hasan, Hasan dan Wardi. Tersangka dari peristiwa Caruk kemarin. Caruk ini ya. Saya mau tahu, pertama kali Pak Abdurrahman dengar kasus atau ceritanya Hasan sama Wardi ini gimana Pak Abdurrahman? Waduh, kaget bukan Ya main, pasti kaget. Pasti kaget. Apalagi kejadiannya itu sama saya yang pernah kenal sebelumnya. Sama si korban. Iya, sama-sama baik. Kenal juga ternyata kakaknya sama korbannya. Kejadiannya tanggal 12 ya Pak ya, udah kurang lebih 1 minggu yang lalu. Pak Abdurrahman ini taunya sekitar jam berapa? Ya taunya waktu habis kejadian. Habis kejadian langsung tahu berarti ya. Kira-kira ya sebelum Isya jam 6:30. Itu kejadiannya. Iya. Nah setelah itu Pak Abdurrahman langsung menemui Hasan. Iya. Setelah itu dia telepon saya, ketemuan di tempat di luar sana. Iya. Berdua. Ketemuannya di mana Pak? Bukan di TKP berarti ya? Oh bukan. Di mana Pak Abdurrahman? Di kebun dekat rumah. Oh di kebun. Kenapa katanya Pak harus ke kebun itu? Iya untuk menghindar katanya. Menghindar dari ya itulah kan takut. Pertama kali ketemu Hasan sama Wardi ini gimana kondisinya Pak? Kondisi mereka ya gemeteran. Mereka gemeter. Iya, kenapa kamu lakukan itu, Dik? Saya bilang. Pak Abdurrahman sempat nanya Iya. gitu. Iya. Sempat ditanya sama kakaknya Saya juga. enggak kuat dipukul katanya. Yang Oh bilang iya gitu, iya. Hasan? Kamu salah apa sama dia? Kata saya. Saya enggak punya salah apa-apa. Saya cuma negor. Bilangnya mau kemana Kak? Pas nanya, dia turun dari sepedanya mukul, maki-maki, mukul. Sampai katanya si Hasan, ya pokoknya yang ada di situ ceritanya. Iya. Cuman kenapa kamu lakukan itu, Dik? Saya enggak kuat, saya dipukul. Gitu. Setelah tahu kondisi langsung, ketemunya tuh malam-malam di kebun, habis dengar berita yang pastinya saya bayangkan kaget juga pasti dari Pak Abdurrahman. Pasti kaget. Yang terlintas di benak, di pikirannya Pak Abdurrahman waktu itu apa Pak? Takut, gimana campur aduk ya. Apalagi itu yang si korban itu saling kenal, ya memang saling kenal bertatap muka biasa lewat. Oh, ketemu langsung sama Pak Abdurrahman ya? Biasa saya ngarit, dia pulang dari kerja, itu aja. Nah setelah itu Pak Abdurrahman bawa ke rumah? Iya, waktu Bertiga berarti ya? Iya, waktu ada Pak Polisi penjemputan itu. Hasan ini sebenarnya tinggal sama siapa Pak Abdurrahman? Masih sama orang tua. Sama orang tua. Oh tinggal masih sama orang tua. Setelah dibawa ke rumah Pak, dari yang kebun tadi ya, ini kan berarti Pak Abdurrahman sempat ketemu bersama sama keluarganya Hasan ya? Iya. Sama ibu. Sama istrinya juga, sama anak-anaknya, sama ibu juga. Ini gimana kondisi mereka Pak waktu malam itu? Waduh, nangis, apalagi istrinya.
pasti. Kan istrinya tuh nangis, ya ibu Iya. nangis semua, Iya. udah sepuh. Iya. Sempat ngomong apa Pak ke ibu sama istrinya malam itu? Ya bilang, ya Iya. menjaga anaknya gitu, saya mau pamit gitu. Hmm. Ya titip anaknya, Hmm. cuman bilang gitu. Hmm. Waktu mau keluar rumah, Hasan terpaksa sama Wardi ya waktu itu ya? Ya. Hasan sama Wardi terpaksa harus meninggalkan rumah malam itu Pak. Apa yang disampaikan Pak selain pesan-pesan yang tadi? Iya. Mungkin ke istrinya, mungkin ke Pak Abdurrahman, ke ibu juga. Ya bilang, tolong kasih makan anak saya sama Iya. Aduh, bilangnya kasihan sekali ke ya. saya, jaga, Korban pasti disuruh keluarga. ngaji. Kalau dari Yang Pak terlihat dari Abdurrahman mukanya sendiri, kakaknya sempat Hasan ini nyangka nggak sih orang baik ya. Hasan akan melakukan hal ini? Nggak nyangka sama sekali, Mbak. Kenapa nggak nyangka? Ya bukan tipe orangnya gitu, tapi orangnya memang pendiam. Pendiam. Iya, nggak banyak omong sama sekali. Iya, iya. Mungkin dia itu karena dipukul mungkin, yang nggak nerima itu. Iya. Orangnya pendiam, nggak ada masalah. Memang orangnya itu pendiam, jarang ngomong. Kondisinya sekarang gimana Pak? Ibu sama istri Iya, dari ibu sama Pak Hasan istrinya ini? sekarang. Ya masih nggak nerima sebenarnya. Iya sih, cuma sudah Nggak percaya Cuma ya? ya, masih nggak percaya, masih shock. Apalagi istrinya sering nangis. Iya. Sampai Dia, sekarang iya dia tulang punggung, Iya, iya. anaknya kecil-kecil. Pak Abdurrahman, kan saya dengar ini dari pihak Hasan pada saat kembali ke rumah sempat dilarang ibu ya Pak ya, ternyata untuk ambil senjata, terus kembali lagi untuk pada akhirnya kejadian Hmm. Pak Iya. dari yang kebun tadi ya. Ini kan berarti Pak Abdurrahman sempat ketemu bersama ini Iya. sama keluarganya Hasan ya, Sama ibu. sama iya sama istrinya juga, sama anak-anaknya, sama ibu juga. Ini gimana kondisi mereka Pak waktu malam itu? Waduh, nangis, apalagi istrinya. Nggak usah dibayangkan, istrinya tuh nangis, ya ibu nangis semua, udah sepuh. Sempat ngomong apa Pak ke ibu sama istrinya waktu malam itu? Ya bilang, ya jaga anaknya gitu, saya mau pamit gitu. Ya titip anaknya, cuman bilang gitu. Waktu mau keluar rumah, Hasan terpaksa sama Wardi ya waktu itu ya? Ya. Hasan sama Wardi terpaksa harus meninggalkan rumah malam itu Pak. Apa yang disampaikan Pak selain pesan-pesan yang tadi? Mungkin ke istrinya, mungkin ke Pak Abdurrahman, ke ibu juga. Ya bilang, tolong kasih makan anak saya sama Iya. bilangnya ke saya, jaga, disuruh ngaji. Kalau dari Pak Abdurrahman sendiri sempat nyangka nggak sih Hasan akan melakukan hal ini? Nggak nyangka sama sekali, Mbak. Iya, iya. Kenapa nggak nyangka? Ya bukan tipe orangnya gitu, tapi orangnya memang pendiam. Pendiam. Iya, nggak banyak omong sama sekali. Mungkin dia itu karena dipukul Iya. mungkin, yang nggak nerima itu. Iya. Orangnya pendiam, nggak ada masalah. Memang orangnya itu pendiam, jarang ngomong. Kondisinya sekarang gimana Pak? Ibu sama istri dari Pak Hasan ini? Ya masih nggak nerima Masih nggak sebenarnya. nerima ya, masih shock pasti. percaya. Masih nggak percaya, masih shock. Apalagi istrinya sering nangis. Sampai Dia, sekarang? iya dia tulang punggung, anaknya kecil-kecil. Pak Abdurrahman, kan saya dengar ini dari pihak Hasan pada saat kembali ke rumah sempat dilarang ibu ya Pak Iya. ya, ternyata untuk Iya, dari ambil ceritanya senjata, begitu ya. terus kembali lagi untuk pada akhirnya kejadian kemarin itu bisa terjadi. Itu gimana sih Pak? Ibu memang sempat melarang ya? Iya melarang. Tapi bilangnya si adik saya itu, saya ndak kuat bu, saya dipukul. Saya ndak kuat bu, saya dipukul. Iya. Bilang gitu. Mungkin itu yang Hasan yang ndak nerima. Kalau dari Pak Abdurrahman mungkin ada yang ingin disampaikan Pak ke pihak korban dan juga pesannya apa setelah kejadian ini mungkin untuk keluarga yang ditinggalkan? Saya mewakili
keluarga besar saya, adik saya mohon maaf, 1000 maaf. Ya. Mungkin ini udah terlanjur, jadi ke depannya mudah-mudahan selamat semua. Ya. Saya mohon maaf kepada istri, saudaranya yang masih saudara sama saya. Saya tidak menginginkan itu sebenarnya. Saya mohon maaf, 1000 maaf untuk diterima. Mudah-mudahan almarhum sama keluarganya Mat Tanjar semuanya diterima di sisi Allah. Amin ya. Kita harapkan nggak akan terulang Ya, lagi ya Pak ya, amin. kejadian Amin. serupa. Warga sendiri juga Ya, aman amin. semuanya di Amin, sini. amin. Karena pastinya apapun yang kemarin sudah kejadian ini nggak ada satupun Ya, yang menginginkan Betul, ya Pak betul. ya. Tidak ada yang menginginkan. Keselamatan juga untuk semuanya. Makasih banyak sekali lagi Pak Abdurrahman sudah mau berbagi kisahnya, membagikan ceritanya dan menerima tim fakta di sini. Sehat selalu Pak Abdurrahman. Ya, jadi ini sekarang penjelasan dari kepala desanya ya, kepala desa tempat kejadian peristiwa itu ya. Ini dia. Kalau kita berbicara mengenai apa yang terjadi kemarin Pak, peristiwa caroknya gitu ya. Kalau di desa atau mungkin kita bicara skop lebih besar sendiri di Madura, ini masih sering Pak Bun? Lumayan sering lah. Lumayan kalau sering di ya. Madura. Kalau di desa Pak Bun sendiri, di Bumi Anyar, Nggak ada. jadi kemarin itu salah satu dan satu-satunya yang terbesar selama ini. Iya. Pernah ada, cuman hanya sebatas pembacokan itu aja. Cuman nggak sampai meninggal. Izin saya juga ingin menanyakan hal ini Pak Bun, selaku kepala desa begitu ya, membawa sekian banyak warga Madura, memandang Carok itu seperti apa sih Pak Bun sebenarnya untuk saat ini? Ya. Apalagi tadi kan Pak Bun sempat menyebut sebenarnya kalau kita berbicara skop lebih luas lagi di Madura ini juga masih lumayan sering terjadi. Yang banyak terjadi ini, Mbak, terkait dengan ketika harga diri. Iya. Ketika harga diri seseorang ini mau dijatuhkan, ini yang terjadi, cara penyelesaiannya, langkahnya ke Ya. situ. Oh. Tradisi ya, Yang tradisi kedua, di Madura. terkait dengan istri. Kalau masalah istri ini di Madura ini sudah tidak ada jalan keluar lagi. Iya, iya, iya. Kalau yang lainnya Bisa, saya ya? rasa bisa dimusyawarahkan. Berarti kalau istri diganggu atau istri diinjak gitu ya. Sekalian karena ini saya mumpung ketemu Pak Bun, saya ingin minta izin Pak Bun. Apa mungkin kalau misalnya kami mewawancarai pihak dari korban ya, karena sebenarnya untuk mengetahui Ya. secara gamblang saja tidak ada berita simpang siur seperti yang tadi Pak Bun katakan, apalagi di sosial media mendengar cerita langsung dari mereka, meluruskan mungkin hal-hal yang sempat beredar ya di media sosial, apa mungkin Pak Bun? Saya rasa situasi ini kan belum kondusif di bawah. Dalam artian ketika ada tamu dari luar yang sebelumnya belum dikenal, ini kan nanti timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk sementara Pilihan yang kita bijak. menghindari Betul. Betul sekali. supaya tidak terjadi pemikiran yang aneh-aneh dari Iya. si keluarga korban. Baik, tentu kami paham karena lagi-lagi itu tadi karena kami ingin memastikan kembali suasana juga ini tidak mudah bagi para keluarga untuk memberikan keterangan begitu ya. Iya. Oke, Pak Bun, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga tidak Amin, terulang amin, lagi Pak, dan aman Semoga selalu tidak di terulang lagi ya. Desa Bumi Anyar ini. Amin. Oke, segitu saja sebetulnya. Intinya semoga Madura cepat aman lagi ya. Nah, kita tahu memang di setiap daerah itu punya tradisi masing-masing ya. Tapi memang seperti penjelasan dari kepala desa itu tadi, selain memang menyangkut istri misalnya yang diinjak harga dirinya, yang dilecehkan, mungkin masalah yang lain bisa dikomunikasikan. Tapi ya sudah terjadi ya, semoga tidak terulang lagi ke depannya. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan hari ini, semoga bisa memberikan pencerahan dan pembelajaran untuk hari ini sebetulnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.